kali ini kita akan belajar bersama mengenai konsep dasar hukum Newton. Nah, teman-teman, adakah yang sudah tahu siapa penemu hukum Newton itu dan apa itu hukum Newton? Nah, kita pelajari di slide berikutnya. Sejarah hukum Newton. Newton adalah satuan SI atau satuan dalam sistem internasional dengan turunan dengan lambang N yang merupakan satuan dari gaya dinamai dari nama ilmuwan itu sendiri, yaitu Isaac Newton. 1 Newton adalah besarnya gaya yang diperlukan untuk membuat benda bermassa 1 kg mengalami percepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Oke, hukum Newton itu dibagi menjadi 3. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda adalah 0, maka benda yang awalnya diam akan selalu dalam keadaan diam. Nah, apabila benda dalam keadaan bergerak dengan kecepatan konstan, maka benda itu akan selalu bergerak dalam kecepatan konstan. Nah, hukum 1 Newton ini dilambangkan dengan sigma F sama dengan 0. Hukum 2 Newton mendefinisikan atau dinyatakan dengan percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda akan sebanding dan searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda, atau dapat disimbolkan dengan A sama dengan sigma F dibagi M. Nah, di mana A ini adalah percepatan benda, sigma F adalah jumlah gaya, dan M ini adalah massa benda. Nah, percepatan ini akan berbanding lurus dengan gaya yang dialami benda tersebut. Kemudian percepatan akan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, apabila teman-teman ingin mencari sebuah percepatan atau ingin memperbesar percepatannya, maka yang harus diperkecil adalah M-nya atau massanya, karena massa berbanding terbalik dengan percepatan. Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa jika benda A memberikan gaya sebesar F kepada benda B, maka benda B akan memberikan gaya sebesar min F kepada benda A. Meskipun besar gaya tersebut sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, bisa dilihat di gambar ya, bahwa ada sebuah benda yang didorong dengan sebuah gaya F1 dan F2, ini arahnya berlawanan. Nah, ini bisa disimbolkan dengan sebuah persamaan dalam hukum 3 Newton ini, ialah F aksi sama dengan F reaksi, atau F aksi sama dengan F min reaksi. Artinya arah gaya yang diberikan pada hukum 3 Newton ini akan berlawanan arah. Implementasi hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada hukum 1 Newton, mobil bergerak dengan kecepatan konstan, maka tidak akan ada percepatannya atau A sama dengan 0. Kemudian hukum 2 Newton, contohnya itu ketika seseorang sedang mendorong benda, memberikan gaya dorong agar benda itu bergerak dan berpindah tempat. Artinya, gaya yang diberikan seseorang itu terhadap benda adalah gayanya melebihi besar massa benda tersebut agar benda yang kita dorong itu dapat bergerak dan berpindah posisi atau berpindah tempat. Kemudian contoh pada hukum 3 Newton, jika kamu menggerakkan dayung ke belakang, perahu akan bergerak maju. Sebaliknya, saat kamu mengayuh ke depan, perahu bergerak ke belakang. Oke, kita bahas beberapa contoh soal pada aplikasi atau penerapan hukum Newton. Nah, pertanyaan pertama, jika suatu benda diberi gaya 20 Newton, benda tersebut memiliki percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut jika diberi gaya 20 Newton? Gaya 25 Newton. Nah, diketahui F adalah 20 Newton, percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat, dan ditanyakan adalah percepatan benda jika diberikan gaya sebesar 20 Newton. Nah, yang pertama-tama kita cari dulu massa benda jika diberikan gaya 20 Newton akan menghasilkan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Nah, caranya teman-teman bisa menggunakan persamaan
M sama dengan F1 dibagi A1, atau M adalah massa, F1 adalah gaya yang diberikan pertama, dan kemudian A1 adalah percepatan pertama. Dapat dituliskan dengan 20 Newton dibagi 4 meter per sekon kuadrat sama dengan 5 kilo. Jadi gaya yang diberikan pada benda 5 kilo ini akan menghasilkan percepatan sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Kemudian teman-teman mencari percepatan keduanya, yaitu sama dengan A2 sama dengan F2 dibagi M2, di mana tadi F2 yang ditanya adalah 25 Newton, kemudian dibagi M-nya adalah 5 kilo, maka hasilnya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pada sebuah benda bekerja dua buah gaya yang sama arahnya dan segaris kerja masing-masing 5 Newton dan 6 Newton. Berapakah resultan kedua gaya itu? Caranya kita bisa menggunakan sigma F sama dengan F1 ditambah F2. Karena gaya yang diberikan pada benda tersebut adalah searah, maka menggunakan tanda plus. Tetapi jika gaya arahnya itu berlawanan, teman-teman bisa menggunakan tanda minus. Nah, jadi hasilnya adalah 5 Newton ditambah 6 sama dengan 11 Newton.